Selamat datang kembali. Kita langsung aja nih, kita mau gali lebih dalam sumber yang kemarin Anda kasih, buku Mastery-nya Robert Greene. Oke, jadi misi kita sekarang nyari intisari paling penting dari buku ini. Gimana sih caranya biar bisa sampai ke level ahli banget gitu di bidang apapun? Siap ya kita bongkar? Siap dong. Intinya kan menarik banget ya. Kalau keahlian tuh bukan melulu soal bakat gitu, tapi sebuah proses. Proses yang bisa dipelajari ya? Ya, bisa dipelajari, bisa dijalanin. Buku ini kayak ngasih peta gitulah buat buka potensi terdalam kita. Oke, langkah pertama nih, Greene bilang penting banget nemuin tugas hidup. Apa tuh maksudnya? Life's task ya. Iya, life task. Kayaknya dalam banget ya. Katanya sih panggilan unik dari dalam diri. Bukan soal ikut-ikutan tren. Betul. Kayak contohnya Charles Darwin waktu muda itu kan di buku disebutin dia lebih nyantol ke alam gitu daripada sekolah formal. Gimana cara kita ngenalin ini? Nah, itu dia kuncinya. Ini soal gimana ya, menyambung lagi sama ketertarikan awal kita. Percikan awal gitu. Ya, percikan awal yang mungkin udah lama kita lupain. Buat nemuinnya ya perlu diem, perlu introspeksi. Nggak gampang dong ya? Nggak instan, pasti. Tapi kalau udah ketemu, kata Greene, ini bakal ngarahin Anda ke jalur yang paling pas. Fondasi awalnya di situ. Oke. Jadi nemu arah dulu. Nah, abis itu masuk fase magang. Ini nih yang sering salah kaprah kayaknya. Betul sekali. Greene bilang tujuannya bukan cari duit cepat atau jabatan. Bukan itu fokus utamanya. Tapi lebih ke transformasi cara mikir, karakter gitu ya. Dari yang awalnya mungkin naif, punya banyak asumsi salah, terus jadi lebih membumi, lebih paham realitasnya. Persis. Dan ini makan waktu. Lama. Plus, latihannya harus benar-benar mendalam. Ada konsep pengetahuan tacit kan di situ. Tacit knowledge, gimana tuh? Semacam ilmu rasa. Sesuatu yang cuma didapat lewat ribuan jam praktek langsung. Susah dijelasin pakai kata-kata aja. Oh, kayak feeling gitu ya? Bisa dibilang gitu. Kayak para perajin katedral gotik zaman dulu. Mereka bisa bikin bangunan megah gitu tanpa cetak biru sedetail sekarang. Wow. Otak kita kan emang dirancang buat belajar lewat ngeliat, niru, ngulang-ulang. Sampai kegagalan pun, kayak ceritanya Henry Ford, itu jadi pelajaran penting kalau kita berani ngadepinnya. Jadi bukan cuma kerja keras doang ya, tapi gimana kita belajar dari prosesnya termasuk dari gagalnya itu. Oke. Terus soal mentor, katanya ini bisa jadi shortcut, bisa motong waktu belajar. Akselerator lah istilahnya, iya. Bisa motong waktu bertahun-tahun. Hubungan mentor-murid yang pas itu bentuk belajar paling efisien katanya. Kenapa bisa gitu? Karena lewat interaksi yang intens, Anda bisa menyerap cara mikir si mentor. Nggak cuma ilmunya, tapi pola pikirnya. Kayak Michael Faraday itu kan dia nyerap cara berpikir kreatif mentornya, Humphrey Davy. Oh, yang akhirnya bawa dia ke penemuan besar ya? Betul. Tapi tujuannya bukan buat jadi jiplakan mentornya ya. Ujung-ujungnya, Anda diharapkan bisa melampaui si mentor. Wah, menarik. Tapi kayaknya perjalanan ini nggak cuma soal teknis skill aja ya. Greene juga nyinggung soal hambatan sosial. Nah itu, seringkali hambatannya justru di situ. Politik kantor, salah paham, manipulasi. Katanya kita sering naif. Iya benar. Makanya perlu kecerdasan sosial. Ini bukan sekedar basa-basi atau sopan santun ya. Terus apa dong? Kemampuan buat ngelihat orang, lain, dan situasi itu secara apa adanya. Realistis gitu. Nggak pakai kacamata emosi atau proyeksi kita sendiri. Contohnya? Benjamin Franklin disebut di buku. Dia belajar keras soal ini. Sadar kalau cuma modal pesona aja nggak cukup. Perlu paham banget sifat manusia, biar bisa navigasi hubungan sosial dengan efektif. Biar apa tujuannya? Biar energi kita nggak habis buat ngurusin drama atau konflik nggak perlu. Jadi bisa fokus buat ngembangin skill utama kita. Bener juga ya, energi kan terbatas. Oke, jadi setelah semua itu dilewatin, nemu panggilan, magang mendalam, dapat mentor, pinter baca situasi sosial, puncaknya apa nih? Penguasaan atau mastery itu sendiri ya? Iya, mastery. Dan ini bukan cuma jadi ahli biasa. Lebih dari itu. Jauh. Mastery itu saat intuisi yang udah terasah banget lewat pengalaman bertahun-tahun itu nyatu sama pemikiran rasional. Firasat gitu, tapi logis. Semacam firasat ujung jari gitu. Tapi didukung sama pemahaman mendalam. Anda bisa ngerasain solusi atau ngelihat pola yang orang lain gak lihat.
Ini hasil dari benar-benar nyemplung total di satu bidang. Koneksi otaknya udah beda gitu ya? Udah super terkoneksi. Kayak Leonardo da Vinci yang paham anatomi secara intuitif banget setelah observasi dan praktek gila-gilaan bertahun-tahun. Ini udah level kecerdasan yang melampaui batas biasa. Wow, jadi kalau ditarik kesimpulan nih ya, perjalanan menuju mastery ini benar-benar soal transformasi diri ya? Total. Betul. Mulai dari nemuin panggilan hati, terus belajar mendalam lewat magang, dibimbing mentor, lihai secara sosial, sampai akhirnya intuisi sama nalar nyatu. Buku ini sebenarnya kayak nantang kita buat ngeliat kejeniusan itu bukan sesuatu yang mistis atau cuma buat orang-orang tertentu aja, tapi sebagai potensi. Potensi di dalam diri kita semua yang bisa dibangkitkan. Lewat proses, lewat dedikasi. Oke. Ini dalam banget sih pembahasannya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda yang dengerin, renungkan. Di tengah dunia yang serba cepat, banyak gangguan dan nuntut hasil instan ini, Zaman sekarang banget ya. iya kan? Gimana caranya Anda bisa secara sadar menerapkan prinsip fokus mendalam dan sabar dalam perjalanan panjang buat nemuin dan menguasai tugas hidup Anda. Bahkan nih, kalau itu artinya harus ngelawan arus atau milih jalur yang dianggap nggak normal. Pertanyaan bagus tuh. Sesuatu buat dibawa pulang dan dipikirin lebih lanjut.